Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2435-2437 Bab 2435, no comment. Ada lembah yang membentang puluhan ribu mil di bagian timur daratan Kyushu, ada bunga persik di lembah, pemandangannya indah dan indah, kelopaknya terbang, bayang-bayangnya gelap dan aromanya menyegarkan. Lembah ini disebut Lembah Bunga 10.000, dan klan Meiling, salah satu kaisar Kyushu, tinggal di lembah 1000 bunga. Ada sejumlah besar bangunan Meiling di lembah, dan bangunan-bangunan itu juga sangat indah. Melihat mereka, semuanya terbuat dari tiang giok yang indah. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun 6,66 juta ulang tahun Kaisar Meiling Kaisar Red Maple, dan lembah Wanhua penuh dengan cahaya dan bunga berwarna-warni. Seperti yang diketahui semua orang, umur Beku di dunia hantu sangat panjang, terutama perbaikan hantu garis keturunan teratas, umurnya sangat panjang. Misalnya, sebagai hantu kuno Gu Yue, rentang hidupnya telah mencapai ribuan tahun. Kita harus tahu bahwa roh binatang dengan rentang hidup terpanjang di dunia roh kuno tidak akan hidup selama puluhan juta tahun jika tidak melambung. 6,66 juta tahun adalah angka keberuntungan. Permaisuri Red Maple memanfaatkan waktu ini untuk mengadakan jamuan ulang tahun, mengirim undangan, dan menjamu kuartet. Selain klan kekaisaran Kyushu, banyak ras dengan wajah di benua Kyushu juga terpengaruh. Diundang saat ini, lembah Wanhua sudah menjadi kota yang ramai, dan pasukan etnis yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim pejabat tingkat tinggi untuk menghadiri perjamuan ulang tahun, yang sangat meriah. Landen Sen telah mengamati situasi di 10.000 lembah bunga melalui Tianjin Spirit Ice sejak lama, dan menduga bahwa ras Meiling harus mengadakan acara besar, dan ada sejumlah besar biksu berpatroli di langit di luar lembah. Tentu saja, hari ini adalah 6,66 juta ulang tahun Permaisuri Hongfeng. Tidak ada yang berani terbang ke lembah 10.000 bunga dengan cara melarikan diri. Para tamu yang berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun semua turun di luar lembah lebih awal dan menunjukkan permintaan mereka dengan hormat. Para biarawan dari suku Meiling yang dikirim ke Guai dibebaskan lagi. Landen Sen secara alami tidak memiliki undangan untuk jamuan ulang tahun, dan menyelinap ke lembah 10.000 bunga tampak sangat kasar. Setelah merenung sejenak, Landen Sen langsung melakukan transformasi kupu-kupu iblis, berubah menjadi jubah hitam dan reparasi hantu berambut panjang, melepaskan tekanan spiritual yang melonjak dan menyamar sebagai seorang biksu Mahayana. Setelah menembus periode konjugasi, kekuatan supranatural transformasi kupu-kupu iblis Landen Sen telah disempurnakan, tidak hanya dapat dengan sempurna mengubah penampilan, tetapi bahkan dapat meniru napas dan tekanan spiritual. Landen Sen menurunkan cahaya pelariannya dan berjalan menuju pintu masuk lembah Wanhua. Para beku di sepanjang jalan sadar akan kultivasi Landen Sen pada periode Mahayana, dan secara sadar menyerah jalan, menunjukkan rasa kagum. Aku sudah melihat senior. Beberapa pembantu Lian Suki di luar klan Meiling yang bertanggung jawab untuk menerima tamu asing membungkuk kepada Landen Sen dan memberi hormat. Berani meminta senior ada di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun. Salah satu pelayan dengan rok ungu bertanya dengan hormat. Ya, bisakah Anda membiarkan saya masuk? Landen Sen bertanya dengan suara berat. Tentu saja, senior, tolong tunjukkan undanganmu, dan kamu bisa memasuki lembah. Pembantu rok ungu berkata dengan takut. Pria ini baru saja meninggalkan bea cukai beberapa hari yang lalu, dan menerima kabar relatif terlambat dan tidak mendapat undangan. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Ini. Pelayan berbaju ungu terlihat sangat malu. Menurut peraturan, semua biksu yang berpartisipasi dalam pesta ulang tahun harus menunjukkan undangan, bahkan biksu dari klan Kaisar Kyushu. Tapi pihak lain adalah bos Mahayana, mereka tidak berani memprovokasi resepsionis ini. Jangan malu, ayo jadi seperti ini, Raja dan bangsawan Nona Fuer ini adalah teman dekat, kamu menyerahkan catatan transmisi suara ini kepada Nona Fuer, dia akan keluar untuk menyambut saya. Setelah Landen Sen selesai berbicara, dia mengambil catatan transmisi suara yang sudah disiapkan dari tangannya dan menyerahkannya kepada pelayan dengan rok ungu. Oke, tolong tunggu sebentar, senior. Gadis di rok ungu itu mengambil catatan transmisi suara dan segera terbang ke lembah. Tidak lama kemudian, Fuer terbang keluar dari lembah dan datang ke lembah. Dia mengenakan gaun merah muda, masih tertutup kerudung, posturnya anggun dan elegan, terutama sepasang kakinya yang seputih salju, yang terlihat sangat ramping dan menarik. Ketika dia melihat Landen Sen untuk pertama kalinya, Fuer tidak bisa membantu tetapi datang ke Landen Sen, dan membungkuk kepada Landen Sen seperti batu giok kecil, dan tersenyum sedikit. Fuer, saya melihat San Sen, saya benar-benar tidak berharap San Sen terlalu akan datang ke pesta ulang tahun ratu ibuku. Saya juga mendengar berita itu belum lama ini. Jika Nona Fuer tidak disambut, dia hanya bisa pergi. Landen Sen tersenyum dan menggenggam tinjunya. Tuan Sen bercanda. Fuer memberitahu Anda sebelumnya bahwa jika Anda datang ke perlombaan Meiling, Anda pasti akan menghibur Anda. Tuan Sen, Anda adalah tamu terhormat, dan sang ratu mungkin akan sangat bahagia juga. Sebuah lengkungan bagus terbentuk di sudut mulut Fuer, dan sebuah kata tolong muncul.
Dengan cara ini, Landen Sen mengikuti Fuer ke lembah bunga 10.000. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada permaisuri Hong Feng, Landen Sen mengangkat transformasinya dan mengikuti Fuer ke aula utama ras Meiling. Aula utama klan Meiling adalah seperti gunung raksasa yang menjulang tinggi, sangat tinggi, seluruh tubuhnya tampaknya terbuat dari batu giok ungu, dan interiornya seperti persegi dengan ruang besar. Tidak semua tamu memenuhi syarat untuk memasuki Meiling Clan Hall, hanya kekaisaran-kekaisaran Kyushu dan sejumlah kecil ras dengan wajah di daratan Kyushu yang memenuhi syarat untuk berada di sini. Sedangkan untuk tamu dari ras lain, ketika mereka mengatakan sedang mengamati upacara, mereka sebenarnya mengirim hadiah ulang tahun, makan, dan menyimpan nama. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk melihat wajah Kaisar Hong Feng. Landen Sen tiba cukup awal, dan dibawa oleh Fuer ke kursi depan di kedua sisi aula. Banyak tamu di aula memperhatikan bahwa Fuer, yang selalu berhati dingin, secara pribadi menghibur tamu. Mereka tidak bisa menunjukkan ekspresi terkejut. Untuk sementara waktu, banyak mata menyapu Landen Sen. Melihat bahwa Landen Sen hanya memenuhi syarat untuk datang ke aula ini pada tahap awal cocok, banyak tamu tiba-tiba sedikit bingung. Anda tahu, para VIP di aula utama klan Meiling memiliki tingkat kultivasi terburuk dan puncak kecocokan. Biksu pada tahap awal kecocokan di distrik Senlang, duduk di kursi depan seperti itu, tampak agak menyilaukan. Pada saat ini, hantu muda dengan mahkota ungu dan kulit putih yang luar biasa berjalan dan tersenyum pada Fuer, jarang melihat Nona Fuer menjamu tamu secara pribadi. Berani bertanya dari mana tamu ini berasal. Pengantar. Pemuda jahat dan mempesona yang mengenakan mahkota ungu menatap lurus ke Fuer, sama sekali tidak menatap Landen Sen secara langsung. Budidaya hantu ini memiliki latar belakang yang cukup luas, dia adalah Leng Wushuang, tuan muda peringkat kedua dari klan yang jatuh di benua Kyushu, dan basis kultivasi Mahayana awal. Dunia hantu selalu memiliki tradisi yang bagus, pada umumnya hanya ada satu keturunan patriark dari ras besar, dan ia akan mencoba yang terbaik untuk membudidayakan satu-satunya keturunan. Oleh karena itu, para pangeran dan wanita muda dari keluarga kekaisaran Kyushu pada dasarnya tidak memiliki saudara lelaki atau perempuan. Leng Wushuang memandang Fuer dengan tatapan yang ambigu. Meskipun Fuer tidak terlalu menyukai orang ini, dia tampaknya sangat takut pada identitas Leng Wushuang. Dia membungkuk sedikit, dan transmisi suara dengan wajah kaku menjawab, ini Tuan Muda Landen Sen, Tuan Muda Leng pasti sudah mendengarnya. Identitas Landen Sen tidak boleh diekspos sementara, Fuer hanya dapat berkomunikasi dengan Leng Wushuang melalui transmisi suara. Oh, ternyata itu yang disebut pergantian tahun-tahun terakhir oleh orang tua Gu Yue, aku mengatakan betapa memenuhi syarat untuk datang ke aula klan Meiling. Leng Wushuang tertawa kecil, dan mantra jahat itu perlahan-lahan beralih ke Landen Sen. Dia memandang Landen Sen dengan mata merendahkan, dan berkata melalui transmisi suara, Taois Sen, Leng telah mendengar bahwa Anda telah membuat percikan di Gunung Samsara, tetapi Anda telah mewarisi mantel orang tua Gu Yue. Ekspresi Landen Sen berubah suram sesaat, dan dia mencibir, tidak ada komentar. Sebagai murid Gu Yue, begitu kasar, Tuan Muda Leng benar-benar sombong. Bab 2436 Meet the Wind Again. Wajah Leng Wushuang berubah suram sesaat, dan transmisi suara berkata sambil tersenyum, haha, ini menarik, Anda berani menyebutkan Leng pada tahap awal integrasi. Hari ini adalah pesta ulang tahun permaisuri Hong Feng, Leng tidak akan bertanggung jawab, tetapi Anda. Jadi berhati-hatilah. Juga, menjauhlah dari Fuer, dia bukan sesuatu yang bisa kamu gunakan dengan sampah. Setelah mengatakan ini, Leng Wushuang pergi dengan kosong. Wajah Landen Sen hitam seperti dasar panci, dan dia tidak berharap menjadi begitu marah ketika dia datang ke pesta ulang tahun. Keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara sekarang, dan Fuer di samping tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Landen Sen dengan Leng Wushuang. Melihat penampilan Leng Wushuang yang suram, Fuer menduga bahwa Landen Sen pasti membuat marah Leng Wushuang dengan kata-katanya, dan dia sakit kepala. Tuan Muda Sen, bahwa Leng Wushuang adalah tuan muda dari klan langit yang jatuh, kuat kamu. Lebih baik jangan terlalu memprovokasi dia. Fuer cukup khawatir, dan meluncurkan transmisi suara ke Landen Sen. Saya mengerti, terima kasih Nona Fuer karena memberitahu saya, jawab Landen Sen dengan acuh tak acuh. Selama Leng Wushuang tidak memprovokasi dia lagi, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Leng Wushuang. Ayah Leng Wushuang adalah kaisar hantu yang jatuh yang terkenal di 9 provinsi, dan budidayanya telah mencapai puncak Mahayana. Disebut biksu atas. Dengan latar belakang yang begitu keras, Landen Sen tidak berani memprovokasi dia. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, semakin banyak biksu di aula utama. Beberapa tuan muda lainnya dari klan kekaisaran Kyushu juga tiba satu demi satu untuk menyambut Landen Sen. Brother Landen Sen, hahaha, saya tidak menyangka Anda juga akan datang. Niu Feng, ketua muda suku hantu kepala banteng, segera berlari ke atas, memegang tinju di Landen Sen dengan senyum di wajahnya. Hei, saudara Sen, kamu benar-benar tidak cukup menarik. Ketika kamu datang ke daratan Kyushu, kamu tidak ingin menyapa kami.
Malong, tuan muda klan hantu Mamian, juga berjalan ke depan dan tersenyum pada Landon Sen dengan kepalan tangan. Aku telah melihat Brother Niu, Brother Ma. Landon Sen merespons dengan sopan. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Niu Feng dan Malong ditemani oleh seorang biarawan Mahayana dari setiap ras untuk menunjukkan identitas mereka. Sialan, Landon Sen, pria brengsek itu ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Tian Yu, yang duduk di kursi tidak jauh, menatap Landon Sen dengan gigi terkatup, dengan marah. Tuan muda, jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya, jangan memprovokasi anak ini. Pria tua berjubah hitam di kursi di samping Tian Yu berkata melalui pesan suara. Aku tahu Paman Hei, tidak apa-apa aku tidak akan memprovokasi dia. Tian Yu tampak sangat muram, mengangkat gelas anggur di atas meja dan menyesap anggur yang membosankan. Yin De memandang Landon Sen kesal, dan tidak bisa menurunkan wajahnya untuk menyambutnya. Meng Fei belajar tentang Niu Feng dan Malong, dan menyapa Landon Sen dengan niat. Namun, kultivasi Landon Sen pada tahap awal integrasi dapat memungkinkan tuan muda klan Kaisar Jiushu untuk menyambutnya dengan sangat sopan. Sekelompok tamu tidak bisa tidak terlihat kaget dan bertanya-tanya seberapa suci biksu putih ini. Melihat bahwa banyak tuan muda Kaisar Kyushu memiliki hubungan yang baik dengan Landon Sen, Leng Wushuang masih menolaknya dan minum sendirian. Untuk menghindari kecurigaan, Fuer tidak berbicara terlalu banyak dengan Landon Sen, tetapi menyapa para tamu terhormat di luar aula. Tidak lama kemudian, Feng Yaotian, penguasa muda suku Fenggui, dan Feng Qingyue, orang suci dari suku Fenggui, muncul dengan kostum. Keduanya datang ke sini, klan Meiling bersinar. Fuer tersenyum sedikit dan membungkuk kepada mereka berdua. Nona Fuer sopan, hari ini adalah pesta ulang tahun permaisuri Hong Feng, bagaimana mungkin kita tidak datang? Feng Yaotian tersenyum dan tidak bisa tidak melihat Fuer lagi. Fuer adalah wanita tertua dari klan Meiling, dan dia dikenal sebagai kecantikan nomor satu di daratan Kyushu. Meskipun Feng Yaotian memiliki 8 selir, dia selalu menginginkan Fuer. Sangat disayangkan bahwa Fuer memakai kerudung yang dapat memotong deteksi kesadaran ilahi, dan keinginan Feng Yaotian untuk melihat Fang Rong gagal. Feng Qingyue memandang Feng Yaotian dengan tajam pada kecantikan lain, dia sedikit marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia menemukan bahwa setelah dia diserang oleh Landon Sen, Feng Yaotian tampaknya semakin dingin terhadapnya. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, Feng Yaotian percaya bahwa dia telah ditangkap oleh Landon Sen Asteris dan memiliki hubungan yang tidak benar. Ini membuat Feng Qingyue sangat sedih, dan tidak ada yang terjadi padanya dan Landon Sen. Meskipun Feng Yaotian tahu bahwa Feng Qingyue tidak bersalah, tetapi topi hijau ini juga tidak langsung dikenakan di kepalanya, jadi dia sangat marah. Setiap kali dia senang dengan Feng Qingyue, dia selalu memikirkan Landon Sen memukul wanita itu sendiri, dia merasa jijik dan secara alami tidak menyukai Feng Qingyue. Sejak insiden terakhir, hampir 2 bulan telah berlalu, dan kemarahan Feng Yaotian secara bertahap menghilang. Alasan mengapa dia tidak menggunakan nama tuan mudanya untuk memulai perburuan Landon Sen terutama karena identitas khusus Landon Sen, dan insiden itu sendiri tidak mulia, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia dikhianati. Ini adalah waktu yang jarang untuk keluar. Feng Yaotian masih dalam suasana hati yang baik hari ini. Setelah menyapa Fuer, dia berjalan menuju aula dengan pinggang Willow Feng Qingyue. Tuan muda Feng, sudah lama tidak bertemu. Tuan muda Feng, jangan datang ke sini tanpa terluka. Banyak tamu di aula akrab dengan Feng Yaotian dan menyapa mereka satu demi satu. Feng Yaotian juga tersenyum dan mengucapkan beberapa kata yang baik. Tuan muda Feng, kita bertemu lagi. Landon Sen duduk dengan sedih, tersenyum dan mengangkat gelasnya ke arah Feng Yaotian. Orang ini akan menemukan dirinya cepat atau lambat, jadi Landon Sen terbuka terlebih dahulu, membuat orang ini sedikit defensif secara psikologis. Dao ini. Sebelum Feng Yaotian mengucapkan kata, teman, dia menatap Landon Sen, senyum di wajahnya menghilang seketika, dan warnanya berubah tiba-tiba, wah, itu kamu. Raungannya sangat keras, dan seluruh aula terkejut. Semua biksu mengalihkan pandangan mereka ke Landon Sen dan Feng Yaotian satu demi satu, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mungkinkah tuan muda dari suku hantu dan biksu ini pada awal persatuan memiliki pesta? Setiap pencuri, beraninya kamu datang ke sini. Saintes Feng Qingyue melihat Landon Sen, emosinya juga sangat bersemangat, suaranya tinggi. Fu Adai mengerutkan kening, dan melangkah maju dan bertanya, Tuan muda Feng, Nona Feng, apa yang kalian? Anak ini dan saya memiliki kebencian terhadap langit. Feng Yaotian menunjuk Landon Sen dengan marah, gemetaran di seluruh tubuhnya, dia tidak tahan lagi. Musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu. Feng Yaotian tidak tahu bagaimana dia bisa melewati 2 bulan ini. Dengan penghinaan yang begitu besar, dia bermimpi merobek-robek Landon Sen berkeping-keping. Begitu kata-kata ini keluar, semua biarawan di aula terkejut, dan bau mesiu dalam kata-kata Feng Yaotian tidak kecil. Fuer berkata dengan wajah tegas, apakah Tuan Muda Feng mengakui orang yang salah? Bagaimana mungkin putra Landon Sen ini, yang datang ke benua Jiushu belum lama ini, membalas dendam dengan Anda? Apa yang dia lakukan sehingga membuat Anda sangat tidak bahagia? Dia
Kata-kata Feng Yaotian diblokir lagi, dan wajahnya berubah menjadi warna hati babi. Akan sangat memalukan jika saya langsung mengatakan, dia asteris selir saya, dan dia tidak akan bisa mengatakan bahwa dia membunuh Feng Yaotian, sehingga sebagai tuan muda dari suku Fenggui, dia akan menjadi bahan tertawaan. Dia, Feng Qingyue di samping ingin mengatakannya, tapi Feng Yaotian dengan cepat menutup mulutnya di tengah kata-katanya. Bab 2437 Lenden Sen vs Feng Yaotian. Kamu tidak ingin mempermalukanku, berhentilah bicara. Feng Yaotian mengirim transmisi suara ke arah Feng Qingyue dengan sangat dingin. Feng Qingyue menggigil ketakutan, saya tahu. Saya tahu. Melihat pemandangan ini, para biarawan di aula bingung. Feng Yaotian sangat marah, Lenden Sen, Wang Bagaozi, telah melakukan hal yang sangat berlebihan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, dan hatinya frustasi. Semua orang, ini adalah orang yang mencuri harta suci kita, baju besi Hunyuan. Seorang biarawan yang buruk tidak layak untuk berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun permaisuri Hong Feng. Feng Yaotian menunjuk Lenden Sen dan berteriak dengan marah. Mata Fuer yang indah menyala. Dia memberi Lenden Sen sachet sebelumnya, dan sebuah catatan tertinggal di sachet, memberitahu Lenden Sen Hunyuan Jiai ada di tangan Santo suku Fenggui. Tanpa diduga, Lenden Sen mendapatkan baju besi Hunyuan begitu cepat, orang ini terlalu kuat. Fuer mengagumi Lenden Sen di dalam hatinya. Dia batuk ringan dan berkata, Tuan Muda Feng, Anda harus memberi bukti dalam segala hal. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Hunyuan Jiai ada di Tuan Muda Lenden Sen? Feng Yaotian menunjuk Lenden Sen dengan marah, dan dengan keras berteriak, lepaskan kemeja anak ini dan Anda akan melihat sekilas, itu akan secara alami mengungkapkan bentuk asli dari baju besi Hunyuan. Para pembudidaya di aula mengalihkan pandangan mereka ke Lenden Sen. Pertunjukan telah dimulai. Tuhan memberkatinya dengan senyum dan mengenakan postur menonton drama. Leng Wufang menunjukkan sedikit sarkasme, dan ingin melihat bagaimana Lenden Sen akan berakhir. Lenden Sen berjalan keluar dari kursinya tanpa tergesa-gesa, dan berkata dengan dingin, ya, saya punya baju sirah Hunyuan, tetapi bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa baju sirah Hunyuan ini milik klan Fenggui Anda? Wajah Feng Yaotian berwarna biru, dan dia berteriak keras, aku masih butuh bukti. Tuan muda klan Fenggui yang bermartabat akan menjebakmu sebagai junior. Para biksu di daratan Kyushu tahu bahwa baju besi Hunyuan adalah harta dari klan Fenggui. Apakah itu idiot? Haha, klan Fenggui Anda sangat mampu, jangan bilang baju besi Hunyuan disempurnakan oleh klan Fenggui Anda. Lenden Sen tertawa kecil. Meskipun Hunyuan sihir harta tidak sebanding dengan harta karun roh surgawi, itu juga harta yang tersisa dari zaman kuno. Proses pemurnian ini telah lama hilang. Saat ini, tidak ada biksu yang bisa memperbaiki Hunyuan magic harta di 3 alam. Feng Yaotian berteriak dengan marah, jangan mempermainkan saya. Anda mencuri pakaian klan Hunyuan klan saya adalah suatu kepastian, Anda tidak bisa melarikan diri. Pakaian baju besi Hunyuan diserahkan kepada saya. Melihat situasinya tidak baik, Fuer berkata dengan dingin, Tuan Muda Feng, hari ini adalah jamuan ulang tahun ibuku. Aula penuh dengan tamu. Mungkinkah kamu ingin menggunakan kekuatan di sini? Meskipun Feng Yaotian tahu bahwa tindakannya memang kasar, tetapi dia benar-benar marah, dia tidak bisa hanya menonton Lenden Sen, Wang Balauzi berdiri di atas kepalanya dan omong kosong. Maaf Nona Fuer, baju besi Hunyuan ini adalah harta penting dari suku Fenggui kami dan harus diambil. Lenden Sen, tuan muda ini akan memberi Anda wajah untuk saat ini. Selama Anda menyerahkan baju besi Hunyuan, Anda akan ditangkap. Anda tidak perlu mengejar masalah ini. Feng Yaotian menekan kemarahan di dalam hatinya, mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan kembali sedikit martabat. Ingin aku membingungkan Yuan Kei. Hahaha, tidak ada pintu. Kamu klan Fenggui menyakitiku dulu, dan sekarang kamu masih mengharapkan aku untuk meminta maaf padamu. Tuan Muda Feng, kamu benar-benar mencari kelembutan. Lenden Sen membalas dengan senyum. Dia tidak ingin mengambil baju besi Hunyuan klan Fenggui, terutama karena Feng Qingyue mencoba melukai dirinya sendiri dan mengganggu Lenden Sen. Lenden Sen sudah menahan amarahnya, kalau tidak, dia akan membunuh Feng Qingyue pada saat itu untuk menghindari masalah di masa depan. Penyelundupan, kamu mencari kematian. Dahi Feng Yaotian keras, dan dia tidak bisa menahannya lagi dan ingin melakukannya. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup ke aula. Di kursi giok putih keemasan tepat di atas aula, seorang wanita cantik tiba-tiba duduk. Wanita cantik itu mengenakan gaun merah, fitur wajahnya sangat halus, dan tubuhnya sempurna, seperti buah persik yang matang. Temperamennya sangat istimewa, tidak hanya memberi orang semacam kehormatan seperti peri 9 hari, tetapi juga memberi orang dingin dan menggoda, seperti kejutan dari penyihir penyucian. Kaisar Red Maple. Seruan datang dari aula. Aku telah melihat permaisuri Hong Feng. Segera setelah itu, para biarawan memberi hormat kepada permaisuri Hong Feng di kursi utama. Lenden Sen juga dengan hormat memberi hormat kepada permaisuri Hong Feng. Hadiah gratis.
Gaun merah permaisuri Hong Feng melayang, matanya yang indah menatap Landen Sen dan Feng Yaotian, wajahnya dengan tenang berkata, karena kalian berdua junior ingin bertarung, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi ke luar aula. Sebelum Landen Sen dapat berbicara, Feng Yaotian dengan mata memerah tampak marah, terima kasih, permaisuri. Nak, cepat dan bersaing dengan tuan muda ini di luar aula. Landen Sen awalnya takut mengganggu permaisuri Yaxing, tetapi melihat bahwa permaisuri Hong Feng berkata demikian, ia harus mengatakan, generasi muda benar-benar kasar, mengganggu permaisuri Yaxing. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mengikuti Feng Yaotian keluar dari aula. Feng Qingyue duduk diam di kursi di aula, menonton perubahan. Ada keributan di aula, dan jamuan ulang tahun yang baik diaduk oleh duel. Kilatan samar warna melintas di mata Fuer yang indah. Dia tidak merasa bahwa ratu marah, seolah ratu juga khawatir tentang Landen Sen. Setelah Landen Sen dan Feng Yaotian meninggalkan aula, mereka segera terbang tinggi untuk mencegah akibat dari pertempuran sengit menyebar ke aula Mei Lingzu. Para biksu di aula utama melepaskan pengetahuan spiritual mereka dan menyaksikan duel antara keduanya dengan penuh minat. Di atas ras Mei Ling, Landen Sen dan Feng Yaotian berdiri di samping masing-masing, pedang mereka terhunus. Nak, karena ini duel, tuan muda ini mengatakan hal-hal buruk di depan. Jika kamu terbunuh olehku dalam duel, jangan salahkan tuan muda ini karena kejam. Feng Yaotian meraung dengan ekspresi suram. Ini wajar. Tuan muda Feng, karena ini duel, mari kita bertaruh. Jika aku menang, kamu tidak bisa menahan waktu Hunyuan Jiai. Jika aku kalah, serahkan saja kepadamu, bagaimana menurutmu? Landen Sen berkata dengan ekspresi tanpa ekspresi. Bagus. Biarkan aku menambahkan satu kalimat lagi, jika kamu kalah, kamu akan mati. Begitu suara itu jatuh, Feng Yaotian berubah menjadi tubuh, Raja Hantu Angin. Mengaum. Hantu humanoid besar dengan panjang tubuh 10.000 meter menutupi langit dan menutupi matahari, dengan badai hitam menghembus mulutnya. Tembakan Feng Yaotian adalah kekuatan supernatural natal terkuat, Void Storm. Di bawah mata semua orang, dia terikat untuk mengalahkan Landen Sen dengan cara yang paling sengit, untuk menunjukkan prestise dari tuan muda klan Feng Gui. Badai hitam berisi kehancuran utama, dan ruang di mana ia berlalu hancur dan menyapu Landen Sen. Beku yang melihat adegan ini di aula utama tidak bisa tidak mengubah wajahnya. Tuan muda dari suku angin hantu benar-benar ingin membunuh biksu itu pada tahap awal pertikaian. Lawan hanyalah seorang beku di awal fit, bagaimana dia bisa menolak? Hampir semua biksu berpikir bahwa Landen Sen akan mati pada saat berikutnya, tetapi tuan muda dari 9 provinsi tidak berpikir demikian. Mereka tahu kekuatan tempur Landen Sen, dan sekarang pria kejam ini telah mengumpulkan 5 senjata sihir yang dapat dipakai lagi. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan kalah. Melihat badai kekosongan yang menghantam, Landen Sen tidak berani mengabaikannya. Formasi pedang 9 kamu. Dengan teriakan keras, Landen Sen mengorbankan 9 bintang pedang surgawi, menggunakan 9 neter sword array secara ekstrim. Mengusir. Pedang terbang 9 menangani berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar merobek-robek ruang sekitarnya, membentuk ruang bayangan pedang berwarna bintang. Ruang bayangan pedang seperti tornado, bergegas menuju badai yang akan datang.